Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6102, Alam Suci menghilang dan muncul kembali. Seperti yang diharapkan di Jimo Qianzhou, Jie Mubai membuka mulutnya dengan keras dan menolak menjelaskannya dari awal. Jelas sekali bahwa dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka dengan kejam. Tapi Jimo Qianzhou masih siap mencobanya. Terlepas dari karakternya, dia tetap percaya pada kemampuan Jie Mubai. Bagaimanapun, banyak masalah pelik di sekte penjara diselesaikan oleh Jie Mubai. Kejeniusan dalam pembentukan formasi bukanlah nama yang sia-sia. Tuan, kapan Anda akan membuka tanah suci keberuntungan? Jimo Qianzhou bertanya. Seharusnya lebih cepat daripada nanti, kalau tidak kamu akan kehilangan kesempatan. Aku akan datang dan mengaktifkannya sekarang. Kalian tunggu aku di sini. Setelah mengatakan ini, Jie Mubai meninggalkan tempat itu. Baili Zilin, sebaliknya, mengambil gulungan itu dan sedikit mengernyit setelah melihatnya dengan cermat. Paman Qianzhou, apakah Mubai benar-benar dapat dipercaya? Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan ini? Jangan biarkan dia membodohimu. Baili Zilin memandang Jimo Qianzhou. Kekhawatirannya sederhana. Mereka takut Jie Mubai akan menipu sumber daya mereka. Meski saat ini hanya sekedar hidangan pembuka, apa yang saya inginkan tak ternilai harganya. Jie Mubai bukanlah orang yang susah diatur. Dia sangat ambisius. Dibandingkan dengan kebutuhan sekte penjara kita terhadapnya, dia sebenarnya lebih membutuhkan sekte penjara kita. Dia tidak akan merusak wajahnya karena hal sekecil itu. Jangan khawatir, Tuan Zilin. Bahkan jika Tuan Baili dan yang lainnya sedang mengasingkan diri, Jie Mubai tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk menipu kita. Jimo Qianzhou cukup mempercayai Jie Mubai. Putranya Jie Tian telah sepenuhnya ditekan oleh Chu Feng. Dia awalnya adalah putra surga yang bangga, tetapi karena penampilan Chu Feng, reputasinya sekarang hancur dan dia menjadi lelucon di dunia. Sebagai seorang ayah, dia tidak mau membantu. Baili Zilin mengungkapkan kebingungannya. Tanah suci keberuntungan, kesempatan yang sangat penting. Biasanya, bukankah Jie Mubai harus memberikan kesempatan ini kepada Jie Tian? Orang-orang berbeda, dan tidak semua ayah di dunia adalah ayah yang baik. Aku hampir tidak pernah mendengar Jie Mubai berinisiatif menyebut Jie Tian. Entah dia menyembunyikannya dalam-dalam, atau dia benar-benar tidak memiliki perasaan terhadap Jie Tian di dalam hatinya. Tetapi meskipun kamu tidak memiliki perasaan, itu normal. Bagaimanapun, Jie Tian telah diambil alih oleh Jie Tianran sejak dia masih kecil. Hanya ada sedikit kesempatan bagi ayah dan anak untuk bertemu satu sama lain. Emosi perlu dipupuk. Bahkan kerabat dekat pun mau tidak mau akan menjadi cuek jika tidak terlalu lama dihubungi, kata Jimo Qianzhou. Dilihat dari sini, saya sangat beruntung. Saya tidak hanya memiliki talenta terbaik, saya juga memiliki ayah yang terbaik, kata Baili Zilin. Ini wajar. Tuan Baili pasti akan mempertaruhkan nyawanya melawanmu, Tuan. Jalan Jimo Qianzhou. Chou Feng dan yang lainnya masih berada di puncak 9 surga. Master Jiudian masih berkonsentrasi pada penyembuhan Wang Qiang. Tuan Guru, namun tiba-tiba, suara Liu Kuo terdengar. Ada apa? Tuan Jiudian bertanya. Tuan, mohon berhenti sebentar dan lihat keluar. Guru Jiudian tahu bahwa meskipun muridnya biasanya berbicara banyak omong kosong, dia tidak dapat membedakan kejadian-kejadian. Dia tahu bahwa dia sedang berkonsentrasi pada penyembuhan Wang Qiang dan tidak dapat diganggu. Tapi dia datang dan memanggil saya. Jadi itu pasti yang terjadi.
Jadi Master Jiudian berhenti mengaktifkan formasi Wang Qiang dan malah melambaikan lengan bajunya. Pemandangan di sekitarnya menghilang dan pemandangan di luar terlihat jelas. Pada saat ini, terlihat bayangan besar muncul di langit di atas bidang bintang di Tianhe garis daraj H. Pemandangan ini dibentuk oleh nyala api yang terkondensasi, seperti gunung dan sangat besar, hampir menutupi area bintang yang luas, dan masih terus berkembang. Meski tidak sebagus zaman dewa, namun tetap mencengangkan. Saat ini, Master Jiudan dan Chu Feng belum meninggalkan garis darah Tianhe, sehingga pemandangan ini dapat dilihat dengan lebih jelas. Chu Feng selalu berada di samping Master Jiudian, jadi pemandangan ini juga membuat Chu Feng terpesona. Adegan itu seharusnya baru muncul, belum utuh, dan masih terus berubah. Dengan perubahan tersebut, garis besar tampilan menjadi lebih jelas. Yang pasti itu adalah gunung yang sangat besar. Tapi kemudian sesuatu berubah, dan bayangan yang lebih besar muncul di balik gunung, yaitu sebuah piringan. Cakram itu menjulang, tetapi terlihat juga ada beberapa formasi yang terukir di atasnya. Hanya saja mantranya tidak jelas, dan tentu saja isinya tidak mungkin diuraikan. Saat puncak gunung menjadi lebih jelas, dua kata besar muncul di tengah-tengah puncak. Seberapa besar katanya? Melampaui beberapa dunia. Dan kata besar itu ditulis untuk alam suci. Alam suci. Chu Feng melihatnya dengan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Itu adalah tanah suci keberuntungan, kata Guru Jiudian. Alam suci keberuntungan. Mata Chu Feng penuh rasa ingin tahu. Kemudian Master Jiudian juga memberitahu Chu Feng tentang asal mula alam suci keberuntungan. Tidak ada catatan tentang tanah suci keberuntungan di zaman kuno. Tapi itu memancarkan suasana kuno. Alasan mengapa disebut tanah suci keberuntungan adalah karena kekuatan yang diperoleh dari tanah suci keberuntungan sangatlah istimewa. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah kekuatan keberuntungan yang legendaris, jadi namanya telah diturunkan. Awalnya, tanah suci keberuntungan lebih sering muncul. Lalu dia tiba-tiba menghilang dan hanya muncul tiba-tiba hari ini. Tentu saja, yang membuat Chu Feng lebih penasaran adalah Jie Tianran pernah meninggalkan namanya di puncak gunung dan mendapat kesempatan untuk menantang kekuatan takdir terkuat, namun gagal. Kemudian, ibu Chu Feng, Jie Ranqing, telah menantikan kemunculan alam suci keberuntungan, bersiap untuk menyelesaikan prestasi yang gagal dicapai oleh Jie Tianran. Hanya saja ketika ibu Chu Feng, Jie Ranqing, lahir, alam suci keberuntungan ini tidak pernah muncul. Tuan, apakah ini benar-benar tanah suci keberuntungan? Liu Kuo bertanya. Perasaan ini tidak mungkin salah. Tidak ada seorang pun di era modern yang bisa memalsukan pemandangan seperti ini. Hanya saja mengapa tanah suci keberuntungan muncul saat ini, mungkinkah itu ada hubungannya dengan teman kecil Chu Feng? Tuan Jiudian memandang Chu Feng. Dia pikir ada sesuatu yang aneh. Dan jika saya harus mengatakannya, seseorang dapat membangkitkan alam takdir yang suci ini. Menurutnya, itu pasti Chu Feng. Saudara Chu Feng, ini adalah kesempatan langka. Apakah Anda ingin menantangnya? Liu Kuo bertanya. Saya ingin mencobanya, kata Chu Feng. Pada saat yang sama, di istana tempat Baili Zilin berada, dia dan Jimo Qianzhou juga melihat pemandangan tanah suci keberuntungan muncul. Faktanya, bukan hanya dia, seluruh garis darah Tianhe dapat melihat pemandangan ini dengan jelas. Jika ada cara khusus, bahkan orang di luar Tianhe pun bisa melihatnya. Faktanya adalah setiap kekuatan yang kuat memiliki metode observasi yang kuat. Oleh karena itu, berita dibukanya tanah suci keberuntungan pasti akan menyebar dengan cepat, dan semakin banyak orang akan bergegas ke sini. Jie Mubai,
Apa yang dia katakan sebenarnya benar. Dia benar-benar bisa membuka alam suci keberuntungan yang legendaris. Meskipun Bailey Zilin yakin Jie Mubai tidak menipu mereka, ketika dia melihat pemandangan yang begitu kuat, dia mengira itu ada hubungannya dengan Jie Mubai. Hal ini membuatnya sadar bahwa Jie Mubai jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Hal ini mau tidak mau membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, Jie Mubai bukan dari sekte penjaranya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.